Jadi ini yang namanya Wahyu Subuh. Yang datang ke kampus sebulan sekali itu ya? Hah? Hah? Iya. Gue gak suka liat gaya lo. Setengah. Sorry ya. Gue nggak ada urusan sama orang miskin, Gil. Di sini gue yang punya urusan sama lo ya. Lo yang ada urusan sama gue. Tapi kenapa ada 5 orang yang bosan hidup? Takut. Takut. Lo tambah 5 orang kayak lo, gue gak takut. Herman Susanto, Melani Putri, Hadir, Pak. Wahyu Subuh, Wahyu Subuh. Lo semua. Sekarang lo tahu kan siapa gue? Lain kali lo cari masalah. Awas. Tidak hadir lagi dia hari ini. Ini udah hampir ujian semester akhir. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu orangnya. Kalian sebagai teman-temannya wajib mengasih tahu kalau kehadiran itu penting. Kalau ketemu yang namanya Wahyu Subuh, suruh menghadap saya. Ada apa ini ribut-ribut? Jangan terlalu sering marah, Pak. Ntar suaranya habis. Di sini kan? Oh ya, tanda tangan saya itu mewakili kehadiran saya 1 semester. Dan saya datang ke sini pengen jemput pacar saya, Melani. Yuk, sayang. Siapa itu tadi? Wahyu Subuh, Pak. Wahyu Subuh. Beb, lu tuh kenapa sih setiap kali gue minta jemput sama lo nggak pernah mau jemput gue? Masa sih? Kita itu udah 2 bulan pacaran. Tapi lo sebagai cowok gue nggak pernah punya inisiatif buat nge-treat gue sebagai cewek lo. Dulu aja lo seminggu full nelfonin gue, tapi sekarang mana? Lo nggak pernah nelfon gue, nggak pernah ngabarin gue. Itu peraturan ya buat lo. Tapi sorry. I had the rules. Oke? Yaudah gini aja deh. Kalau emang lu udah gak suka lagi sama gua, putusin aja gue sekarang. Gua siap. Gue enggak. Gue itu sayang sama lo. Justru karena gue sayang sama lo makanya. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lo semua kenapa berhenti sih? Lo kenapa sih bro? Teriak-teriak gak jelas gitu. Minggu depan kita manggung men. Emang gitu kan lagunya? Lo gak usah pada protes deh. Gua vokalisnya. Emang kenapa bro kalau lu vokalisnya? Yang namanya main band itu harus sesuai irama, sesuai ketukan. Lu bisa. Gak usah bikin gue tambah emosi. Gue Wahyu Subuh. Gue yang ngebayarin band ini. Tugas lu cuma main yang bener. Ngerti lo semua? Udah jam berantem, ayo mulai lagi semuanya. Ayo dong, gue jangan pemanasan tadi. Mulai dari awal. 1, 2, 3, 4. Duluan ya semuanya. Yuk. Itu tuh, datang.
siapa? Cowok lo belum jemput juga? Belum nih. Lu tolongin gue dong panggilin taksi. Gue males minta jemput dia. Dia tuh lagi latihan, ntar kalau gue minta tolong dia ngomel lagi. Tunggu mobilnya pergi dulu. Kayaknya yang ini harus dirubah. Iya nih, kurang enak. Ganti aja, men. Ayo tolong gue, Ayu. Ayo tolong gue, cepet kesini, Ayu. Tolongin gue. Halo? Ayo tolong gue, Ayu. Ayo tolong gue, cepet kesini, Ayu. Tolongin gue. Ayo tolongin gue, lu cepet kesini. Kamu di mana sih? Tolongin gue. Hei, Subuh. Cewek lo itu model yang cantik. Dan kalau lo mau dia masih tetap cantik. Lo ikutin perintah. Paham? Banci lo ya. Beraninya lo sama cewek lo. Tunggu gue di sana. Sekarang lo baru tahu kalau lo urusan sama siapa. Bentar lagi lo bakal lihat siapa yang lebih pantas jadi laki-laki. Dia, Subuh itu, atau gua? Riki, lu itu kenapa sih? Kita tuh udah putus 3 bulan, seharusnya lu gak usah ganggu gue lagi. Kenapa lu sirik sama dia, ya kan? Ya karena lo mutusin gua. Lu inget gak? Inget gak? Dan itu semua gara-gara cowok itu, tau gak? Gara-gara cowok itu. Gue tuh sebenarnya heran sama lo. Lo kenapa milih dia? Ha? Lo kenapa milih dia? Dia kaya, gue juga kaya. Menantingi doang, tau gak? Melani diculik. Dia harus lapor polisi. Kok main kasar sih lo? Gue paling gak suka ngeliat cowok berani sama cewek. Banci. Kalau lo pengen macam-macam sama gue bakal bikin hidup lo sengsara seumur hidup. Kita bebas ya, Pak? Bukan kamu. Kamu. Bukan kamu. Kamu, keluar. Gua. Ya, kamu. Keluar. Nasib kita gimana, men? Udah lu pokoknya tenang aja. Gue pasti bakal nyuruh orang buat ngurusin lu semua. Serius ya? Santai aja, Sol. Anggap rumah lu sendiri. Tunggu! Awas lo ya! Tunggu balasan gua lo! Ini tenang aja, Pak. Terima kasih. Mas. Lama banget sih lu. Gue nelfon lu dari malam juga. Hai, cepat sedikit ya. Maaf Pak, lagian bikin keributan tengah malam. Ya gua udah tidur lah Mas. Sekarang mendingan lu pulang dulu. Gue ada urusan. Tapi Mas, Papa pengen ketemu sekarang juga. Lu gak nurut ya sama kakak lu? Gue kan tadi bilang, sekarang lu pulang duluan. Bilang sama papa, kalau pengen ketemu sama gue malam. Ngerti lu? Sekalian lu bebasin temen lu. Tapi Mas, Gak ngerti?
Mau jadi apa, Wahyu Subuh? Kamu dari kecil sampai besar papa sekolahin bukan untuk keluyuran setiap malam seperti ini. Dan kamu papa beri nama Wahyu Subuh karena kamu adalah amanah Allah lahir waktu subuh. Ini bukannya rajin sholat subuh tapi rajin pulang subuh seperti maling. Bayu, kalau papa bicara ngomong, lihat sini. Benar-benar kamu sudah tukang berkelahi, masuk penjara, sekarang mabuk-mabukan lagi. Dasar anak tidak tahu diuntung. Papa. Sudah. Kenapa? Pengen mukul? Jadi gitu? Cara papa nunjukin kasih sayang ke seorang anak? Iya? Bener. Papa. Pukul aja, Pak. Kalau itu bisa membuat Papa puas. Pukul. Papa sudah jangan bicara lagi sama Wahyu ya. Wahyu, kamu sekarang... Ada rapat ya? Ke DPR aja dapat mulu. Wahyu, duduk kamu. Apaan sih? Wahyu, papa kamu itu suruh kamu duduk. Ayo duduk. Mendingan tulis aja deh, Ma. Ntar Wahyu baca. Soalnya Wahyu ada persiapan buat konser minggu depan. Oh ya, dulu waktu Wahyu butuh papa sama Mama, papa sama Mama kemana? Nggak ada kan? Jadi sorry, sekarang Wahyu yang sibuk. Wahyu, kita nggak ada waktu lagi. Kita harus bicara sekarang. Duduk kamu. Papa sama Mama pengen pergi ya? Pergi kemana? Nah, mending gini aja deh. Papa sama Mama pergi dulu. Ntar kalau udah pulang, baru kita bicara. Ya nggak? Wahyu, yang pergi bukan papa atau mama. Tetapi kamu berangkat ke Jogja dan tinggal bersama teman papa di pesantren. What? Di pesantren? Ngapain juga lagi di pesantren? Ya nggak bisa lah. Orang aku masih kuliah di Jakarta. Nih, surat drop out kamu. Drop out? Mas Wahyu udah pernah ke Jogja. Mas, kok barang yang dibawa banyak sekali ya? Pasti mau tinggal lama ya di pesantren. Mas, tidak salah kalau belajar sama Kiai Abdullah. Agamanya mantep. Beliau juga mengerti tentang zaman seperti apa. Oh ya Mas, nama saya Bejo, supir khusus dari pesantren. Biar gampang, panggil aja Bejo. Bisa nyetir yang bener nggak lo? Dari tadi ngomong mulu lu ya kayak burung beo. Bukan beo Mas, Bejo. Bejo. Sekali lagi gue kasih tau ya. Bisa diem nggak lo? Lo anterin gue balik ke Jakarta deh. Waduh, udah bisa ya Mas. Saya ini kan megang amanah Pak Kiai, ngejemput Mas dan mengantarkan Mas ke pesantren. Ini kalau bukan gara-gara bokap gue yang nyuruh, gue nggak mungkin ke pesantren kampung, tau gak lo? Lagian gue pengen tahu, lo dibayar berapa sih sama Pak Kiai? Gue bayar 10 kali lipat. Ini bukan masalah bayaran Mas, tapi ini amanah yang harus kita pegang. Mas itu juga kan dapat titipan amanah dari bapaknya Mas untuk belajar di pesantrennya Pak Kiai, ya toh? Lo tahu dari mana bokap gue yang nyuruh gue tinggal di pesantren? Pak Kiai sing cerita Mas. Mas, di pesantren itu enak Mas. Suasananya adem, tentrem,
kita bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi sama Gusti Allah. Cerewet banget lo ya. Lihat aja ntar. Sesampai gue di pesantren, gue langsung ketemu sama Pak Kiai. Gue beresin langsung urusan gue. Habis itu balik lagi gue ke Jakarta. Mas, belajar di pesantren itu paling cepat itu setahun, Mas. Ya nggak bisa cepet-cepet, mau seminggu, sebulan nggak bisa, Mas. Setahun palu lu bejendol. Siapa yang pengen belajar di sana? Lihat aja nih. Gue bakal bikin hidup tuh kiai kampung itu menderita. Sampai dia mohon-mohon ke bokap gue. Minta balikin gue. Senyum-senyum kenapa lo? Ya nggak apa-apa, Mas. Mas, saya heran. Kok orang tuanya Mas itu ngirim Mas sampai jauh-jauh untuk belajar di pesantrennya Pak Kiai? Bukan urusan lo. Panas banget sih. Mas, masuk ke sholat dah? Ya iyalah, KTP gue Islam. Ya, kalau KTP kan bisa dicetak, Mas. Tapi kalau pelaksanaannya kan nggak tahu. Ngapain sih lu tanya-tanya? Kayak hidup lu udah paling bener aja ya. Lu tuh cuma supir tau lo, nyetir aja yang bener. Ya, alhamdulillah, Mas. Yang namanya sholat 5 waktu, saya tidak pernah absen. Itu kan udah kewajiban sebagai umat Islam. Gue nggak butuh ya bacot lu soal agama. Pusing gue dengernya. Ya, saya kan cuma nanya, Mas. Mas sering sholat apa enggak? Kenapa lu pengen tahu? Ya, enggak apa-apa, Mas. Itu tangannya digambar, Mas. Ini tato. This is art. Lu tahu art nggak? Seni, on. Oh, bisa hilang enggak, Mas? Ya enggak lah. Dibuatnya aja pakai jarum. Bukan bego, Mas. Bejo, bejo. Terserah deh. Yang jelas apa hubungannya? Tato sama sholat. Kalau ndak bisa hilang berarti kulitnya Mas Wahyu itu ketutup cat. Berarti ndak bisa kena air wudhu dong, Mas. Wudhu itu kan salah satu syarat sah sholat, Mas. Udah deh. Lo nggak usah berisik. Mendingan sekarang lo cari hotel. Gue pengen kencing, oke? Waduh. Kalau hotel di sekitar sini ndak ada ya, Mas. Kalau mau pipis itu ya palingan numpang di warung, di rumah warga, kalau ndak di balik pohon, Mas. Ya udah, terserah lo. Apa mau mobil lo gue kencingin? Aduh, jangan, Mas. Pinggir jalan aja ya. Kita udah nyampe. Ayo turun. Kita sholat asar berjamaah dulu, ya. Barangnya nanti saja dibawa kalau udah dapet kamar. Ya udah, bukain pintu gua dong. Duh, Mas, Gusti Allah itu udah ngasih kita tangan yang kita harus gunakan sesuai fungsinya, ya toh? Udah. Ceramah mulu lo ya. Gua buka sendiri. Mas mau langsung ke masjid aja, Mas. Lu bawel ya? Lu tau gue datang sini mau ngapain? Gue mau ketemu sama Pak Kiai, ngeberesin urusan gue. Abis itu balik lagi ke Jakarta. Ngerti gak sih? Ya wes, kalau gitu tak tinggal dulu. Saya mau sholat. Assalamualaikum. Bawel. Apa lu? Lihat lagi. Coba. Lo, sini. Aku Thomas.
Iya lo. Saya toh. Ada apa Mas ya? Nama lo siapa? Nama saya Arman Mas. Sekarang lu panggil Pak Kiai. Gue pengen ketemu sama dia. Oh, Masnya kesini nyari Pak Kiai toh? Waduh, tapi Pak Kiai lagi jadi imam sholat asar di masjid nih. Masnya nggak sholat? Waduh, Mas, di sini semua orangnya sholat. Nggak guna lo. Sudah pergi. Saya boleh pergi Mas? Gua ngomong apa tadi? Maaf. Kalau semua pada ke masjid, berarti gue bisa diam-diam pergi dari sini. Assalamualaikum. Saya Najib, ketua pengurus pesantren sini. Gue datang ke sini cuman pengen ketemu sama Pak Kiai, pemimpin pesantren ini. Bukan jongos-jongos kayak lo. Enak gue ngeliat muka lo. Sabar, istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Kalau di dalam pesantren sini, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kualat. Kami diutus Pak Kiai Abdullah untuk menjaga kamu sampai Pak Kiai selesai sholat asar berjamaah. Paham? Udah ceramahnya. Kalau saya udah. Udah kan? Sudah. Alhamdulillah kami sudah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kamu ikut sholat berjamaah juga toh, Jo? J. Di mana anak itu? Sudah ada nunggu di depan. Menurut kamu bagaimana anak itu? Kalau menurut Bejo, dia itu preman sekaligus musisi Pak Kiai. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya dari penampilannya begitu. Masya Allah, Jo. Kamu nggak boleh menilai orang itu dari luarnya saja. Itu namanya suudzon. Belum tentu hatinya tidak baik. Ya? J Pak Kiai. Ya udah, ayo kita lihat. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najib, Rahim, Hasan, kamu bisa sholat asar, ya? Alhamdulillah. Berarti tugas saya sudah selesai, Pak Kiai. Udah, terima kasih ya. Sama-sama. Kita permisi dulu, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wahyu. Lu pimpinan di sini? Pak Kiai. Hati-hati ya. Bejo, ingatkan apa yang barusan saya bilang? Ojo suudzon. Iya. J Pak Kiai. Saya pamit ke depan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua nanya. Lu pimpinan di sini? Oke. Gua tahu. Lu raja di sini. Lu pimpinan di sini. Tapi lu harus tahu gue. Gua Wahyu Subuh. Gue punya semuanya. Gue orang kaya. Wahyu, yang kaya itu bapak kamu.
Buktinya sekarang kamu nggak bisa memakai fasilitas bapak kamu. Jadi lo yang ngasih bokap gue biar gue dibawa ke sini, hah? Tapi lihat aja ntar, gue bakal bikin lo nyesel karena lo udah ngirim gue ke sini. Wahyu, bapak tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Bapak kamu sendiri yang minta tolong kepada bapak supaya... Udah deh, nggak usah alasan mulu. Pokoknya ntar lo bilangin Bejo, suruh anterin gue balik ke Jakarta. Kamu yang harus mengerti bapak. Karena bapaklah yang memutuskan kapan kamu pergi dari pesantren ini. Apa lo bilang tadi? Hah? Mbak Nada. Dulu apa toh Mbak? Iku loh, lihat bapakku. Itu sopo sih? Kok bentak-bentak bapak? Dia tuh santri baru Mbak. Katanya sih dari Jakarta. Tapi Mbak nggak usah ke sana. Wongnya galak Mbak. Ya tapi kasihan bapak. Nanti Mbak Nada dicokot, bubar. Alah. Kamu benar, Wahyu. Bapak memang pemimpin di pesantren ini. Tapi Bapak bukan raja. Karena kamu sudah ada di sini, kamu harus mengikuti tata tertib dan peraturan di sini. Kamu pasti lelah. Kamu istirahat aja dulu. Kamar untuk kamu sudah disediakan. Nanti Bejo yang ngantar kamu, ya? Oh ya, sekalian suruh Bejo anterin barang gue ke kamar ya? Masya Allah, sama orang tua loh. Gitu ya? Wahyu, semua santri di sini mengurus barangnya masing-masing. Apalagi barang pribadi. Jadi kamu bisa ambil barang-barang kamu. Kamu bawa sendiri ke kamar, ya? Di sini banyak aturan banget sih. Hah? Mas, iki lo kamare. Mas, tugas saya sudah selesai. Saya pamit pulang yo. Assalamualaikum. Kamar apa gudang ya? AC-nya mana? Aduh, tempat tidurnya kayak gini lagi. Katanya temannya Papa. Kenapa jadi gue dikasih kamar kayak gini? Jo, ada kamar. Jo! Jo! Bejo! Oke, untuk malam ini gue bisa bertahan di kamar. Tapi lihat aja besok. Kalau gue gak dikasih kamar lebih bagus, gue bakal kabur. Lihat aja. Jadi, kamu nggak lihat si Wahyu? Wahyu? Iya. Oh, santri baru itu, Kiai?
Sekarang kamu ke kamarnya, kamu panggil dia. Ajak sholat berjamaah, ya. Saya, Ki. Kenapa? Kamu takut? Nggak usah takut. Wong sesama manusia kok. Kita boleh takut cuma pada Gusti Allah. Ya. Ji. Udah sana. Sebentar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sung, Komat. Tunggu. Kita tunggu Wahyu dulu. Lagi dipanggil si Arman. Biar bisa salat berjamaah. Ya. Ya udah. Cik. Wes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, bangun. Apaan sih ya? Ditunggu Pak Kiai di masjid. Ntar. Gue masih ngantuk. Bilangin aja ke Pak Kiai, kalau emang dia pengen ngomong sama gue, dia aja yang kesini. Mas, Pak Kiai bukan mau ngobrol sama Mas, cuman mau ngajak Mas sholat bareng-bareng di masjid. Ngono lo? Iya. Ntar aja gue masih ngantuk. Mas, kata Pak Kiai, kalau orang nggak mau sholat, ya disolatin. Itu artinya mati. Iya, mati. Nah, Mas mau mati? Nah, saya sih enggak. Gak mungkin. Lu aja dulu yang mati duluan. Mas, jangan lupa wudhu. Berhasil toh? Mayat. Ntar ada mayat lagi. Halo semua. Sorry, gue datang telat. Kamu ini jadi manusia yang tidak bisa sopan ya? Ini masjid rumah Allah. Keluar! Najib, kamu juga harus sopan. Jangan teriak-teriak seperti itu. Tapi Pak Kiai, Wahyu, karena kamu sudah datang terlambat, kamu yang komat. saya saja yang komat Pak Kiai. Udah, kamu istirahat aja dulu. Beri kesempatan orang lain untuk tugas yang mulia ini. Pak Kiai. Kamu tahu komat kan? Mengajak para jamaah untuk memulai sholat isya. Gampang. Ayo, silakan. Emang harus di depan ya? Nggak bisa di sini? Iya, harus di sini. Are you ready? Are you ready? Sebentar lagi kita akan sholat dipimpin oleh Kiai Abdullah. Diam! Keluar! Apa? Iki apa? Sikil yang harus kelihatan. Alah, tak pantas sampai seperti itu. Musuh tuh. Apik sepatunya. Apik ya? Aku sih nggak suka. Ayo, masuk kamar. Gak usah main lagi. Oh, kayak kita sepatu orang kota. Woi. Lu emangnya bertiga?
cari masalah mulu. Sekarang balikin nggak sepatu? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Sepatu seperti ini enggak cocok di pesantren sini. Paham? Jadi harus saya amankan. Di sini emang sarangnya perampok ya? Waduh. Lu semua nggak usah mulai deh. Kalau lu mau, gue bisa beliin seorang 10 pasang. Enggak. Kami enggak mau pakai sepatu elek seperti ini. Sama seperti sampean, elek. Maksud lu apa? Oh, maksud saya hanya ingin menjelaskan. Saya ini Najib, pengurus pesantren Darussalam. Diberikan mandat yang sangat luar biasa oleh Kiai Abdullah untuk mengurusi semua santri yang ada di sini. Menegakkan semua peraturan supaya semua santri di sini disiplin, termasuk sampean. Lu on apa otak lu kosong? Apa ngaruhnya? Sepatu sama tata tertib? Loh ada. Ada. Yang pertama, peraturan di sini semua santri harus menggunakan baju yang bersih, rapi, dan sopan. Seperti kami ini, baju-baju surga. Ikutin lu. Noji. Lu tuh kampung semua. Lu lihat pakai mata lu, ini temen lu. Pakai sepatu sebelah-sebelah. Nggak ada otaknya emang. Astagfirullahaladzim. Lepas. Gila kali aku ya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, kamu melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa? Komat seperti itu, tidak sopan. Udah terserah lu pengen ngomong apa. Asal lu tahu ya, gue beli sepatu itu tuh di luar negeri. Walah sombong, luar negeri. Pasar Klewer banyak ini. Lu Wah! Pikir aku kejepit, bangun! Bangun! Aduh, bangun! Apa ini nih? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Apa-apaan sih kalian? Apa-apaan sampean? Hah? Hah? Najib, apaan kamu? Wahyu, sekarang kamu masuk ke kamar. Tidak bisa. Najib, kasih. Masya Allah. awas lu ya. Istighfar, Jib. Istighfar. Walah, Pak Kiai. Pak Kiai kenapa tidak menghukum Wahyu, Pak Kiai? Wahyu itu sudah melecehkan rumah Allah. Sholat menggunakan baju seperti itu dan tadi dia salah melafazkan qomat. Najib, sepertinya Wahyu itu tidak ingat atau mungkin sama sekali tidak tahu qomat. Lalu konsekuensinya apa, Kiai? Kita harus mengajari dia lebih banyak tentang Islam. Sepertinya dia udah jauh tertinggal. Loh, berarti anak itu bakal diikutsertakan dalam kelas-kelas agama, Pak Kiai? Insya Allah. Nanti akan begitu. Justru karena itu dia dikirim ke pesantren ini. Tapi harus pelan-pelan. Kita harus mengajari dia tentang disiplin, perilaku yang baik, kebersamaan sesama santri, saling harga menghargai, dan sebagainya. Tapi yang penting, tumbuhkan minat dia untuk mempelajari tentang agama. Karena Islam tidak pernah memaksa, kan? Tapi Wahyu itu penampilannya tidak mencerminkan santri di sini, Pak Kiai. Najib, setiap orang itu berhak memakai apa yang dia suka. Anjay, Pak Kiai. Tapi bagaimana dengan peraturan yang sudah kita tetapkan? Kalau setiap santri di sini harus menggunakan baju, ya baju takwa seperti kita. Itu kan cuma untuk menumbuhkan rasa kebersamaan sesama santri dan jiwa yang sederhana agar kita tidak menjadi sombong. Ya. J, Pak Kiai. Jadi kesimpulan Wahyu itu bebas menggunakan baju apa saja, termasuk penampilannya seperti itu, menggunakan anting seperti perempuan dan mengenakan baju seperti preman. Peraturan di sini tegas. Para santri harus memakai pakaian rapi dan bersih.
Itu yang harus kamu tegakkan. Iya, Pak Haji. Jangan ribut-ribut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya akan sholat menggunakan jas. Seperti londo pakai kacamata hitam, gondrong pakai anting. Allahu Akbar. Piye iki? Apa sampai ngat-ngat? Sini. Paham? Paham. Cek. Ustaz, jari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Pak, masuk aja ya. Wahyu, menjawab salam itu wajib hukumnya. Waalaikumsalam. Nah, apa sih susahnya? Salam itu bukan sekedar sapaan, tapi saling mendoakan. Ngerti kamu? Hah? Ya nggak tahu ya. Papa nggak pernah ngajarin. Langsung saja masalah koma tadi. Iya, gue tahu salah. Makanya lain kali jangan nyuruh gue komat, udah tau gue salah. Bapak tidak bahas masalah salah dan benar. Wong yang salah ya tetap salah. Ini menandakan bahwa kamu itu jarang ke masjid. Bahkan mungkin selalu meninggalkan sholat, Wahyu. Kata siapa? Hah? Gue pernah sholat kok. Kapan kamu sholat? Iya, mana gue inget ya. Seinget gue sih kalau nggak salah gue terakhir sholat itu waktu SD. Itu juga kalau nggak salah. Pernah itu bukan berarti rajin, Wahyu. Sekarang Bapak tanya sama kamu. Ada berapa sholat fardu dalam sehari? Pak, anak bayi baru lahir juga tahu. Sholat itu ada 5 waktu. Lagian kita ngapain sih Pak ngomongin soal ibadah? Emang ada obrolan lain ya? Wahyu, seluruh santri di sini itu mengerjakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu dalam sehari. Kamu ini sejak datang Bapak lihat cuma sholat isya. Itu pun karena Bapak panggil. Pak, kan kata lu sholat itu ada 5 waktu. Pertama subuh. Kalau nggak subuh, ya bisa zuhur. Kalau nggak zuhur, ya bisa asar. Kalau nggak bisa asar, ya kan bisa maghrib. Kalau maghrib nggak bisa, kan bisa isya. Lagian juga tadi kan kita sholat berjamaah. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Wahyu, besok sholat subuh jangan terlambat. Sholat subuh itu mempunyai keutamaan tersendiri. Gusti Allah berfirman, Inna Qur'ana fajri kana matsuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan para malaikat. Saat itu bumi, langit, seluruh isinya adalah milik orang-orang yang sholat subuh. Nah, coba kamu bayangkan. Bukankah itu lebih besar dari kekayaan yang dimiliki oleh ayah kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang. Kamu pegang. Wis siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat.
Nggih. Nggih. Gerak cepat. Astagfirullahaladzim. Iki orang apa wedhus ya? Enggak. Cepat. Jas sesuai. Maling! Merampok lu! Tenang mas, kami ini bukan maling. Tapi kami hanya menjalankan perintah dan peraturan yang berlaku di pesantren ini. Siapapun yang ada di pesantren sini harus menggunakan baju rapi, bersih, dan sopan. Seperti kami ini, dan kami sudah sediakan bajunya. Kamu hanya bisa memakai baju yang kami berikan. Mudah-mudahan pas ya. Dan kalau ndak pas, bisa ditukar di sekretariat. Saudaraku, selamat datang dan selamat bergabung di pesantren kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kamu baca surat An-Nisa. Semuanya sudah ada di situ. Ya, ya wis. Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ono apa to, Nduk? Boleh saya tanya sesuatu, Pak? Ya boleh. Ada apa? Soal anak baru itu loh, Pak. Oh, maksud kamu itu Wahyu toh? Dia itu anaknya teman Bapak, Pak Ibrahim. Nah, bapaknya itu minta tolong kepada Bapak untuk mengajarkan anaknya budi pekerti dan akhlak sebagai seorang Muslim. Lah, memang agama dia tuh apa toh, Pak? Atau dia nggak punya agama? Kamu ini, ya dia itu wong Islam, KTP-nya Islam. Bapaknya itu sahabat karib Bapak. Dulu kita sama-sama nyantri di pesantren ini. Ya, tapi kenapa sifat anaknya kelewatan gitu, Pak? Ya, itulah. Di satu sisi bapaknya itu kerja di Jakarta berhasil. Cepat naik jabatan, memegang posisi penting di instansi pemerintah. Tetapi karena terlalu sibuk, jadi nggak bisa memperhatikan anaknya. Ya, akibatnya itulah. Apa semua sifat orang Jakarta seperti itu, Pak? Ya enggak, Tondok. Kebetulan saja si Wahyu itu orang yang perlu diarahkan. Ya, tapi kan Bapak bisa nolak. Nada tuh nggak tega ngeliat Bapak dibentak-bentak kemarin sama dia. Kenapa Bapak menerima dia di sini? Karena Bapak juga punya anak laki-laki, Nduk. Masmu. Kang Mas kapan pulangnya ya, Pak? Dia udah 5 tahun kuliah di Mesir. Masmu akan pulang. Pasti pulang. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya masuk ya. Arjen ini, Kiai. Arjen. Iya, masuk. Ada apa? Kamu itu Melayu kayak Daniel. Loh, bukan ku Daniel, hamil. Loh, kok hamil toh? Aduh, apa ya? Mas, di asrama lagi kacau, Kiai. Monggo, Kiai mending ikut saya. Yuk. Ya. Ajib! Gimana lu, Jeb? Balikin baju gua! Pokoknya gua nggak mau pakai baju bosong dari lo! Jeb! Datang juga lo ya, awas ya. Lo ngajak gue berantem, ha? Balikin baju gue. Tidak bisa. Siapapun yang ada di dalam pesantren sini harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Itu Pak Kiai. Lo nggak tahu siapa gue? Gua Wahyu Tubuh, orang kaya. Tidak bisa dan tidak peduli siapa kamu. Paham? Astagfirullahaladzim. Lo ngajak berantem, ha? Wes, bukan mahram. Yuk. Wahyu! Najib. Ono apa? Hah?
Ono apa iki? Dia ngambil baju gue. Salam. Kiai. Waalaikumsalam. Kiai. Waalaikumsalam. Kiai. Pak Kiai. Nuhun sewu Pak Kiai. Saya mau bertanya. Mau tanya apa? Gini Pak Kiai. Sebenarnya sekarang ini saya bingung. Kenapa Pak Kiai mengembalikan bajunya si Wahyu? Sementara saya sudah menukar bajunya dengan baju yang sesuai dengan peraturan pesantren ini. Kalau setiap santri, bajunya itu harus rapi dan bersih. Najib, memang benar peraturan di sini harus memakai pakaian yang bersih dan rapi. Tapi bukan menyamaratakan pakaian yang dikenakan. Kecuali anting dan aksesoris yang melekat di tubuhnya. Itu yang harus ditertibkan. Lah, itu juga Pak Kiai. Saya ini mendapatkan informasi kalau si Wahyu itu sebenarnya itu penyanyi rock. Pak Kiai tahu penyanyi rock seperti apa? Maaf Pak Kiai, tidak ada maksud apa-apa. Hanya memberikan contoh. Najib, mau dia penyanyi rock, dangdut, atau pop, selama dia ahli di bidangnya dan mengerjakan dengan halal, ya monggo. Apalagi kalau dia bisa memanfaatkan suaranya untuk dakwah dan syiar. Masya Allah, berguna sekali Najib. Mengerti kamu? Oh, Najib sekarang mengerti Pak Kiai. Sangat mengerti. Nuhun sewu Pak Kiai. Setunggal malih. Apa meneh? Bukan masalah Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Nada. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa Kiai. Sumpah enggak ada maksud apa-apa. Bener. Hanya untuk Habluminanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Aduh Don, gue nggak tahu dia harus ngapain lagi Don. Asal lu tahu ya, gue disuruh bersihin WC, suruh ini. Banyak aturan tuh kalau di sini. Udah kayak penjara. Terus sekarang rencana lu mau ngapain Sob? Pokoknya lo harus bantuin gue keluar dari sini. Gue nggak mau tahu. Seorang Wahyu Subuh minta bantuan sama gue. Gak salah denger nih. Hah? Entar. Wah, gue nggak mau ikut campur lah, Sob. Gue juga nggak mau disalahin sama bokap nyokap lu ntar. Lu tahu sendiri kan, bokap lu itu kayak apaan, men? Ngeri, men. Please bantu gue dong, Don. Kita kan sesama anggota band The Subuh, jadi kita harus kompak dong. Nah, ini juga soal nama band. Sementara ini gue sama anak-anak lagi ngaudisi nih buat cari pengganti lo. Lagian gue juga kurang setuju, men, sama nama band kita. Masa nama band kita The Subuh? Don. Kok lu gitu sih? Pokoknya gini, men. Kapanpun lo keluar dari situ, kalau lo mau gabung lagi sama kita, ya silakan, men. Yaudah ya, gue lagi ngaudisi nih buat nyari pengganti lo. Evan aja, men. Anggap aja liburan, ya. Bye. Don, tungguin. Don.
Waduh, harus dapat giliran ronda. Pas kita dapat udara yang dingin. Aman toh di kampung kita? Ya, gitu. Gue emang pengen pergi dari tempat ini. Tempat ini gak asik tau gak? Mamet. Saya khawatir sekali. Santri-santri yang lain itu mengikuti semua tingkah laku Wahyu. Pesantren ini akan amburadul, Pak Kiai. Opo iki? Acak ribut. Ono apa iki? Pagi-pagi sudah berantem. Arah Jogja kemana, Pak? Rono iso. Mas, jangan mas. Minggir Mas Jo. Jo. Mas, jangan mas. Tak minggir, tak tabrak kau. Minggir. Mas Jo, minggir. Astagfirullahaladzim. Loh, Mas Wahyu toh? Kok tidur di sini ya? Hotel apa piye? Pak Kiai, bukannya orang ini sudah keluar dari pesantren sini? Hati-hati kamu kalau bicara tentang Kiai. Selain dia orang yang dihormati di pesantren ini dan juga di desa ini, beliau adalah bapak saya. Lagi pula semua orang di desa ini tahu kok apa yang terjadi di pesantren ini. Mereka juga tahu ada pengacau yang masuk di pesantren ini.